Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Anwar, NIM 51904111170. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi. Apakah itu fungsi? Nah, fungsi adalah kode program yang dibuat khusus untuk mempersingkat sebuah aksi yang ingin dilakukan di dalam sebuah penulisan kode program. Fungsi dapat dipanggil berkali-kali untuk melakukan tugas tertentu. Misalkan fungsi print, fungsi vardam, dan masih banyak yang lainnya. Nah, fungsi juga dapat kita buat sendiri untuk melakukan sebuah aksinya. Nah, untuk penulisan fungsi di sini caranya yaitu penulisan fungsi, kita tulis nama fungsinya yang kita inginkan atau terserahlah yang kalian mau nama fungsinya apa, dan kasih kurung buka kurung tutup. Setelah itu kasih kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di dalam kurung buka dan kurung kurawal tutup ini kalian kasih instruksi apa yang kalian inginkan. Nah, untuk membuat fungsi yang pertama yaitu kita harus memanggil fungsi. Kita tuliskan fungsi. Untuk mempermudah kita mengetahui kesalahan, nah, kita simpan terlebih dahulu. Ini file yang kita buat nih, kita simpan. Nah, kita masukkan ke dalam folder exam, lalu htdoc. Setelah itu, nah, di sini kita buat folder dulu. Kita tuliskan latihan 5. Bentar, maaf, salah. Di sini kita buat folder terlebih dahulu dengan nama folder latihan 5. Setelah itu kita masuk ke dalam foldernya. Setelah itu kita tulis nama filenya yaitu lat5.php. Jangan lupa pakai .php ya, karena ini kita menggunakan PHP. Jadinya kalau kita nggak menuliskan .php ini, nanti filenya tidak bisa kebuka melalui PHP ini. Kita oke. Nah, setelah ini, ini kan sudah tersimpan. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita ketikkan fungsi ini tadi, kemudian kita kasih nama fungsinya. Misalkan kita kasih nama fungsinya perkenalan. Lalu kita kasih buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu kita kasih buka kurawal dan kurung penutup. Setelah itu kita enter. Nah, agar untuk mempermudah kita memasukkan instruksi kita. Nah, di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini kita kasihkan perintah yang ingin kita perintahkan itu apa. Misalkan kita ketikkan echo Assalamualaikum. Jangan lupa kasih tag HTML BR digunakan untuk mengenter ke bawah atau membuat barisan menjadi ke bawah. Selanjutnya yaitu kita tuliskan lagi echo nama saya Khoirul Anwar. Kita kasih PR lagi.
kita kasih koma ya di sini tadi. Bawahnya juga kita kasih BR. Jangan lupa kasih titik koma. Nah, di bawahnya lagi misalkan kita tambahkan eko NIM 519041170, koma kita kasih BR, kita tutup kurung. Nah, selanjutnya ini kan kita sudah membuat fungsinya. Nah, apabila kita buka di browsernya, kita buka terlebih dahulu ya. Jangan lupa kita mulai dulu web browsernya Apache dan MySQL yang kita gunakan. Oke, setelah itu kita mulai, lalu kita buka web browsernya. Di sini kita ketikkan localhost. Nah, ini udah ada. Lalu kita tuliskan nama folder yang sudah kita buat tadi. Setelah itu garing nama file yang kita buat tadi, yang kita sudah simpan tadi. Nah, kita tadi namakan dengan lat5. Jangan lupa kasih .php karena kita tadi membuat format PHP. Nah, kenapa tidak keluar di sini? Nah, karena di dalam ini kita belum memanggil fungsi ini tersebut. Jadi kita panggil terlebih dahulu fungsi ini tersebut dengan menggunakan perkenalan. Kasih buka kurung tutup kurung lalu kasih titik 2. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita coba di web browsernya apakah sudah bisa atau belum. Untuk memanggil fungsinya kita tuliskan nama fungsi yang sudah kita buat tadi. Nah, yaitu perkenalan. Setelah itu kasih buka kurung tutup kurung. Lalu jangan lupa kasih titik koma. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya yaitu buka browsernya. Setelah itu klik yang lat5.php. Nah, hasilnya maka akan seperti ini. Selanjutnya, jika kita ingin memanggil kembali atau menggunakan fungsi ini, kita tidak usah menuliskannya lagi. Kita hanya kita kasih ya komentar. Kita hanya menuliskan nama fungsinya tadi, tidak usah mengetik ini, tidak usah membuat ini lagi. Nah, misalkan kita panggil kembali ya, kita tuliskan perkenalan. Sama, kita kasih buka kurung tutup kurung, setelah itu jangan lupa masukkan titik koma. Nah, lalu kita refresh. Setelah itu kita simpan.
Selanjutnya kita buka web browsernya, lalu kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini, maka akan tampil 2. Untuk fungsi function tersebut, yaitu digunakan untuk mempermudah kita dalam memanggil atau dalam contohnya dalam mengcoding, yaitu agar waktu kita hemat, tidak terlalu membuang-buang waktu untuk menulis hal seperti ini. Lalu kita panggil aja, nah seperti ini. Oke, selanjutnya yang kedua, kali ini kita akan membahas mengenai array. Nah, untuk pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, apakah itu array, dan yang kedua, cara membuat array, yang ketiga, cara menampilkan nilai array, yang keempat, array asosiatif, dan yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah array multidinamis. Yaitu array sendiri yaitu adalah array salah satu struktur data yang berisi sekumpulan data dan memiliki indeks. Indeks ini digunakan untuk mengakses nilai array. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu cara membuat array. Nah, di sini langsung saja ya, kita ketikkan, kasih komentar terlebih dahulu. Membuat array. Contohnya yaitu kita ini buat. Untuk mempermudahnya, kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan. Nah, di sini lalu kita latihan 6.php. Kita simpan. Nah, setelah itu $buat. Kita membuat array kosong ya. $buat lalu sama dengan array kasih buka kurung tutup kurung, jangan lupa kasih titik koma. Selanjutnya selain itu kita juga bisa membuat array dengan menggunakan cara yang baru, yaitu dengan misalkan hobi. Kita membuat array hobi sama dengan, setelah itu kita tuliskan dengan buka siku dan tutup siku, selanjutnya kasih titik komanya seperti ini. Ini membuat array kosong. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat array sekaligus mengisinya, yaitu kita tuliskan yaitu $min sama dengan yaitu array buka kurung tutup kurung, kita masukkan di dalamnya yaitu misalkan copy. Setelah itu koma, jangan lupa kasih kutip, akhirnya yang terakhir koma, kasih susu, kasih titik koma. Selanjutnya yaitu kita kasih dolar makanan, padahal selanjutnya kurung siku, kita kasih nama makanan yaitu nasi goreng.
Setelah itu koma foto. Selanjutnya yaitu kita kasih koma bentar, enggak salah. Koma yaitu bakso. Selanjutnya kita kasih titik koma. Nah, ini di sini yaitu ini nama arenya. Selanjutnya ini isi di dalam arenya. Nah, seperti kopi, teh, susu, dan nasi goreng, soto, dan bakso. Nah, ini yaitu membuat array sekaligus mengisinya, mengkasih isinya. Oke. Selanjutnya membuat array yaitu selanjutnya membuat array dengan mengasih indeks tertentu. Nah, kita buat arraynya terlebih dahulu, variabel arraynya misalkan kita kasih anggota buka siku, bisa kasih 0, indeks ke 0 yaitu sama dengan kita masukkan Anwar. Oke. Selanjutnya kita kasih, jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita copy aja. Ini kita copy, lalu kita paste di bawahnya. Selanjutnya indeks ke 1 dikasih Rudy. Selanjutnya yaitu paste saja, terus indeks ke 2 kita kasih Nah, ini yaitu nama arraynya yaitu anggota. Nah, di dalam anggota ini indeks ke 0 kan karena array dimulai dari angka 0. Nah, array indeks ke 0 ini berisikan Anwar, selanjutnya array anggota indeks ke 1 berisikan Rudi, dan array anggota indeks 2 berisikan Wisnu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat array dengan tipe data berbeda. Kita membuat data sama dengan kurung siku data, terus selanjutnya kasih koma 2, 3, 4, 5, kita masukkan bilangan integer. Selanjutnya kita kasih lagi yaitu 23,9. Kita yang ini menggunakan tipe data float atau pecahan. Selanjutnya kita masukkan kata kata true. Selanjutnya jangan lupa dikasih titik koma di belakangnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata string, selanjutnya kata integer atau bulan bulat, selanjutnya kata float atau pecahan, dan yang terakhir ini kita bisa menggunakan tipe data boolean. Ini true. Selanjutnya kita akan menampilkan nilai array. Untuk menampilkan ini sendiri, kita bisa menggunakan yaitu echo minum
Selanjutnya kita kurung siku, kita panggil indeks yang 0. Kasih tag HTML, BL biar tersusun rapi. Ini jangan lupa kita masukkan titik koma, kutip di atas. Selanjutnya setelah itu jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita simpan. Setelah itu kita membuka ke web browsernya. Nah, setelah ini kan folder yang tadi yang kita belajar mengenai fungsi. Nah, selanjutnya kita klik yang folder yang file terakhir, yaitu yang latihan 6. Nah, maka akan tampil copy karena yang kita panggil minum lalu indeks yang 0, maka yaitu ini array minum lalu indeks ke 0 yaitu copy. Apabila kita ganti minum indeksnya kita ganti yang ke 1, kita simpan lalu kita refresh. Nah, maka yang tampil adalah tag. Selanjutnya, apabila kita ingin menampilkan baru atau nama array yang baru, kita tuliskan saja echo. Selanjutnya dolar makanan, kita kasih indeks ke 1 misalnya. Selanjutnya kita kasih BR biar rapi, jangan lupa titik koma. Selanjutnya simpan, kita refresh di web browsernya. Nah, maka akan menampilkan soto. Nah, kenapa kok masih ini? Berarti di BR-nya ini kita kurang masukkan kurung buka dan kurung tutup. Maka akan hasilnya yaitu soto. Selanjutnya apabila kita masih ingin memasukkan lagi, yaitu kita kasih satu lagi yaitu echo, yaitu anggota. Kita kasih indeks ke 2. Kita copy ini saja biar cepat. Lalu kita simpan. Maka kita buka ke browsernya, maka kita akan menampilkan nama Wisnu. Nah, nama Wisnu ini diambil dari ini array anggota indeks kedua yang berisikan dengan nama Wisnu. Selanjutnya di sini kita akan membuat array asosiatif ini tersendiri, yaitu array yang tidak menggunakan angka atau nomor. Jadi indeksnya tidak menggunakan angka atau nomor. Nah, indeks asosiatif ini berbentuk kata kunci. Nah, langsung saja kita membuatnya ya, yaitu kita masukkan dolar artikel. Dolar artikel. Kita masukkan sama dengan lalu agar lebih mudah kita tekan enter. Di sini ini untuk memasukkan instruksi kita. Lalu kita masukkan judul sama dengan lalu panah kita tuliskan belajar PHP. Jangan lupa kasih
titik koma, selanjutnya kita masukkan si penulis. Nah, kita kasih sama kayak yang tadi, sama dengan, terus lebih dari, kita masukkan koi, namanya koi. Jangan lupa kasih titik koma, selanjutnya kita masukkan tebal buku. Tebal buku kita kasih sama dengan, lalu kita masukkan berapa? 70 gitu ya. Nah, ini untuk cara pembuatannya seperti ini, array asosiatif. Nah, selanjutnya untuk menampilkannya, kita ketikkan saja yaitu echo, selanjutnya yang tadi yaitu kita copy echo judul sama dengan, lanjut kita masukkan array yang kita buat tadi, artikel. Selanjutnya kita panggil yang pertama, yaitu kita kan tadi banyak judul. Kita kasih kutip atas, tutup, jangan lupa kasih titik koma. Selanjutnya kita copy yang ini, kita paste di bawahnya agar sama, kita kasih tab. Selanjutnya ini kita ganti dengan penulis. Nah, di sini kita ganti dengan penulis. Selanjutnya kita paste lagi, kita ganti dengan tebal buku. Tebal buku. Selanjutnya bawahnya kita kasih echo HL untuk pembatas. Kita simpan. Nah, inilah hasil dari array asosiatif. Nah, ini untuk menampilkannya. Ini PR tadi. Kenapa judul ini berisi belajar PHP? Nah, karena judul ini ya, ini kita ambilkan dari ini, variabel ini. Judul yang berisikan belajar PHP. Selanjutnya untuk penulis yaitu kita ambilkan dari array artikel yang kita panggil dari penulis, yaitu penulis berisi Khairul Anwar. Selanjutnya tebal buku kita kasih 70. Nah, di sini tebal buku kita panggilkan dari array artikel, selanjutnya kita panggil melalui tebal buku. Nah, dan hasilnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai array multidimensi. Nah, sini
Langsung saja, yaitu kita membuat contohnya. Array multidimensi ini yaitu adalah membuat array dua dimensi yang berisi array asosiatif atau array di dalam array. Nah, selanjutnya kita membuat array artikel. Lalu untuk mempermudah kita kasih kurung siku, selanjutnya kurung siku lagi. Nah, kita seperti ini biar enak. Bentar-bentar ini. Selanjutnya kita turunkan lagi kurung sikunya. Maksud kurung siku yang pertama ini yaitu adalah untuk membuka arraynya. Selanjutnya kurung yang kedua ini untuk membuat array yang di dalamnya. Jadi array ini untuk membuka array artikel ini. Selanjutnya kurung siku yang kedua ini untuk membuka array yang berada di dalam array tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan judul sama dengan lebih dari, selanjutnya kita kasih titik koma, masukkan belajar PHP. Setelah itu jangan lupa kita kasih koma ya. Di bawahnya kita kutip di atas, lalu kita penulis, masukkan penulis. Selanjutnya jangan lupa kita sama dengan lebih dari. Selanjutnya kita kasih kutip di atas, masukkan Anwar, terserah siapa ya. Jangan lupa. Nah, di sini kita tidak perlu mengasih koma, karena selanjutnya komanya kita kasih di sini. Nah, kita akan membuat array satu lagi. Jadi di sini ini sudah terdapat array yang pertama, yang di dalam array terdapat array pertama. Selanjutnya kita membuat array lagi. Di sini kita kasih siku, kita tuliskan sama, kita copy aja biar lebih cepat. Selanjutnya kita ganti belajar HTML. Selanjutnya kita ganti Rudy. Selanjutnya kita membuat satu lagi biar terdapat 3 array di dalam array. Kita kasih paste, selanjutnya belajar aljabar. Namanya penulisnya kita ganti dengan Jumi. Nah, di sini kita sudah membuat array multidinamis. Nah, jangan lupa kita kasih titik koma. Biar lebih rapi kita buat. Selanjutnya untuk menampilkannya, yaitu kita menggunakan untuk menampilkannya yaitu Fouriers untuk menampilkannya. Kita masukkan array yang sudah kita buat. Kita kasih array yang di dalam arraynya kita kasih nama data. Selanjutnya kasih kurung berawal buka, lalu
Eko judul selanjutnya data selanjutnya kita kasih kurung buka siku titik koma atas judul. Nah, setelah itu kita tutup, selanjutnya kasih titik koma. Kita copy aja agar lebih cepat, yaitu paste, kita kasih PR judul. Selanjutnya kita ganti judul dengan penulis. Nah, di sini juga kita ganti penulis. Jangan lupa titik koma, selanjutnya bawahnya kita foto, kita kasih titik koma lalu PR tutup titik koma, biar rapi, kita simpan. Selanjutnya kita refresh. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Ini untuk hasil terakhirnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.